Jalan adalah penghubung dari tempat satu ke tempat lainnya. Jika suatu jalan itu nanjak yang terlalu ekstrim, jauh, rusak parah, ataupun sempit, maka kita akan mencari alternatif lain. Di kesempatan kali ini, saya mengajak sedulur untuk jalan-jalan menelusuri jalan alternatif dari Dusun Pager Gedhog, Sepakung Banyu Biru menuju ke arah Pager Gunung, Ngablak Magelang. Namun sebelum lanjut, untuk yang beragama muslim, yang belum sholat, silahkan sholat dulu ya. Sedulur, perjalanan kita kali ini kita awali dari Dusun Pager Gedhog, Sepakung Banyu Biru. Tepatnya di area tiket masuk menuju ke arah Gunung Telomoyo. Dari tiket masuk itu kita lurus ke bawah ya. Setelah kita turun beberapa meter dari tiket pintu masuk menuju ke Gunung Telomoyo, kali ini kita akan menemukan pertigaan seperti ini. Kita harus belok ke kiri untuk menuju ke arah pagar gunung. Jalan yang tidak rata, rusak, atau bebatuan seperti ini membuat langkahku awalnya ragu-ragu. Namun, dengan adanya tekad yang kuat, saya akan tetap melanjutkan perjalanan ini sampai ke arah pagar gunung Ngablak Magelang. Beberapa meter setelah kita meninggalkan Dusun Pager Gedhog, Desa Sepakung Banyu Biru, akhirnya kita menemukan sebuah pertigaan. Di sini kita harus berbelok ke kiri untuk menuju ke arah Seloprojo ataupun menuju ke arah pagar gunung Ngablak Magelang. Sedulur, bagaimana perasaan panjenengan jika panjenengan melewati jalan yang seperti ini? Apakah tetap melanjutkan atau tidak? Walaupun jalan yang kita lewati banyak bebatuan seperti ini, tapi hawa di sini cukup menyenangkan. Hawanya sejuk, adem, dan juga asri. Ditambah lagi suara kicauan burung yang sangat menyejukkan hati. Kita semua berharap agar jalan ini segera diperbaiki dan juga diperhalus, karena jalan ini merupakan jalan alternatif bagi masyarakat Dusun Pager Gedhog jika ingin menuju ke arah Grabak atau pagar gunung. Selain itu, juga Dusun Meranten jika ingin menuju ke arah Banyu Biru ataupun Ambarawa tanpa harus mutar-mutar ataupun melewati dalangan yang harus membayar tiket karena dianggap naik ke puncak Telomoyo. Sebenarnya saya sudah bertanya kepada masyarakat mengenai jalan ini. Katanya jalan ini tidak terlalu jauh
bagian jalan yang rusak atau bebatuan ini. Nanti jika kita menemukan suatu desa atau dusun, maka berakhirlah jalan bebatuan atau jalan yang rusak seperti ini. Maka dari itu, saya tetap melanjutkan untuk melakukan perjalanan menuju ke arah Desa Pager Gunung. Belum terlalu jauh, saya melakukan perjalanan. Saya pun menemukan sebuah kali yang berada di jalan ini. Entah kali apa, aku juga belum paham. Mungkin dari sedulur atau panjenengan yang paham mengenai kali tersebut bisa coret-coret di kolom komentar ya. Setelah kita berjalan beberapa meter melewati kali tadi, akhirnya kita di sini menemukan sebuah dusun atau desa. Nama dusun ini yaitu Dusun Mranten, Desa Seloprojo. Tentunya masih di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun yang sejuk, asri, dan juga adem seperti di Dusun Mranten ini tentunya sangat diinginkan oleh masyarakat perkotaan yang notabelnya berada di dataran rendah. Mereka sangat senang sekali jika tinggal di area pegunungan seperti ini karena hawanya yang sejuk, adem, dan asri. Sedulur, di sini ada jalan yang menikung. Saya pun keblabasan sampai ke jalan yang berbelok ini ya. Sebenarnya jika kita melewati jalan ini, kita tetap bisa menuju ke arah Pager Gunung. Namun saya akan mencoba alternatif lain yang lebih ekstrim dan juga lebih dekat. Jika kita lurus mengikuti jalan ini, kita akan menuju ke arah Desa Kreditan. Maka dari itu, saya mencoba untuk balik arah dan bertanya kepada warga sekitar. Kita anglet Bu, nek ajeng teng grabek modal pundi nggih? Saking mriku wau. Mriki mawon. Oh nggih. Oh nggih. 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 Kata ibu tadi, kita bisa melalui jalur ini ataupun jalur yang tadi. Namun jalur ini lebih enak, namun sayangnya jalur ini terlalu sempit. Jika kita menggunakan roda 4, tentunya tidak bisa melewati jalur ini. Maka dari itu, kita harus melewati Desa Kreditan yang berada di jalur yang keliru tadi ya, dulur. Di jalan ini kita akan menemukan banyak petani yang sedang beraktivitas di area ladang mereka. Walaupun cuaca di sebelah barat nampak sedikit mendung, tapi masih bisa kita lihat keindahan alam yang berada di sana.
Perjalanan kita kali ini masih berada di jalan yang lumayan agak lebar. Hingga tiba saatnya roda Supraku ini menginjakkan kaki di jalan yang sempit. Tapi ini sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat penampakan Gunung Andong yang terlihat jelas dan juga indah. Sedulur, setelah kita tadi melewati area ladang warga, akhirnya kita masuk ke suatu hutan pinus. Dengan jalan yang cukup sempit, akhirnya dengan membaca bismillah, saya pun melanjutkan perjalanan kali ini. Saat itu, saya tidak terlalu paham mengenai kondisi atau medan jalan ini. Apakah jalan ini ekstrim? Apa tidak? Maka dari itu, saya akan tetap melanjutkan perjalanan kali ini dengan hati-hati. Jalan yang sempit seperti ini membuat kita harus mengalah jika berpapasan dengan kendaraan lain atau motor lain. Dari bawah terlihat ada dua pemotor yang sedang melaju ke atas dengan membawa semen. Setelah tidak ada lagi orang yang melewati jalan ini, saya pun melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke arah pagar gunung. Tikungan, turunan, bahkan jalan yang sempit mengharuskan kita harus selalu berhati-hati dan selalu berdoa ketika melewati jalan yang seperti ini. Apalagi di sebelah kanan kita ini ada jurang ya. Sekali ngantuk, kita bisa terjerumus dan masuk ke dalam jurang tersebut. Sedulur, jalan ini menunjukkan perjuangan warga Dusun Peranten, Desa Seloprojo saat beraktivitas keluar dusun atau keluar desa menuju ke arah pagar gunung misalnya, atau ke arah gerabak. Tentunya mereka harus ekstra berhati-hati. Apalagi jika mereka melakukan perjalanan di saat kabut tebal atau malam hari, karena jalan ini sangat tidak ada penerangan atau lampu yang menerangi jalan ini. Setelah kita berjalan melewati jalur yang sempit ini dan berada di tengah-tengah hutan pinus, terlihat di depan kita ada beberapa gubuk yang berada di hutan ini. Saya tidak terlalu paham mengenai area ini ya. Apakah tempat ini tempat wisata atau
hanya sekedar untuk berteduh bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di area hutan pinus ini. Mungkin bagi panjenengan yang paham mengenai area tersebut, bisa coret-coret di kolom komentar ya. Setelah kita melewati beberapa gubuk tadi, di sini kita akan menemukan jalan yang menurun yang menurut saya lumayan agak terjal. Setelah sekian lama kita berjalan di jalan yang sempit ini, akhirnya kita menemukan jalan yang agak lebar dengan dua lajur yang terpisah. Di jalan ini kemungkinan untuk mobil atau kendaraan roda 4 bisa melewati jalan ini. Setelah kita melewati hutan pinus dan di sini berubah menjadi area ladang warga, itu artinya ini semakin dekat dengan area pedesaan. Tempat yang semula hanya berupa hutan pinus sekarang berubah menjadi area kebun warga atau ladang warga. Di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti bambu dan pepohonan-pepohonan lainnya. Sedulur, setelah kita nanti selesai melewati area kebun ini, kita akan menjumpai sebuah dusun atau desa dengan nama Desa Seloprojo. Desa Seloprojo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nama Seloprojo terdiri dari dua kata, yaitu Selo yang berarti gunung dan Projo yang berarti kerajaan. Sehingga Seloprojo dapat diartikan kerajaan batu. Tuh, nampak di sana ada suatu dusun atau desa. Nah, itu adalah dusun Seloprojo, desanya juga Seloprojo. Desa Seloprojo diapit di antara Gunung Telemoyo dan juga Gunung Andong. Kemudian berbatasan dengan Desa Wirogomo di sebelah utara, Desa Sambungrejo di sebelah barat, Desa Perhutani di sebelah timur, dan Desa Pager Gunung di sebelah selatan. Mayoritas mata pencarian warga Desa Seloprojo adalah petani dan pedagang sayur. Desa Seloprojo terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Seloprojo, Dusun Ngaglik, Dusun Pranten, dan juga Dusun Pernolo. Kemudian terdiri dari 13 RT dan 5 RW. Luas Desa Seloprojo adalah 199.444 hektar dengan ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Sebanyak 47% wilayah desa adalah lahan pertanian. Sedulur, di sini kita bisa melihat betapa indahnya Desa Seloprojo ini. Setiap hari ketika cuaca yang cukup cerah, kita bisa melihat pemandangan Gunung Andong yang begitu sangat megah.
Selain itu, kita bisa juga melihat Gunung Telomoyo dan juga Gunung Merbabu. Sedulur, saya merasa sangat bersyukur ketika melewati jalan yang halus dan juga lebar, disertai dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Di jalan ini, kita akan menemukan sebuah embung dengan nama Embung Sikembang, berada di Desa Pager Gunung. Nah, itu terlihat embung yang sangat indah, karena di situ kita bisa melihat Gunung Andong yang sangat megah sekali. Perjalanan kita kali ini tidak cukup hanya sampai di Embung Sikembang saja. Saya pun terus memutar gas dan melangkahkan perputaran roda untuk menuju ke jalan Ngablak Grabak atau Kopeng Grabak. Jalan yang semula halus, kali ini jalan menjadi jalan yang tidak rata dan penuh dengan tambalan. Sedulur, setelah kita melakukan perjalanan di jalan ini, akhirnya kita sampai di jalan raya Getasan Grabak. Kali ini kita akan menuju ke arah ke kanan. Jika kita ke kiri, kita bisa menuju ke arah Salatiga, ataupun Dalangan, ataupun Getasan. Jika ke kanan, kita bisa tembus ke arah Magelang atau Temanggung. Selain itu, juga bisa ke Grabak. Saat ini kita sedang berada di Desa Pager Gunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Desa Pager Gunung adalah sebuah desa yang terletak di jalur alternatif Temanggung ke Salatiga, yang melalui Grabak, Sekarlangit, Telomoyo, Getasan, yang melintasi rangkaian perbukitan dari 3 pegunungan, yaitu Andong, Telomoyo, dan Merbabu, sehingga memiliki pemandangan yang sangat indah. Terletak di ketinggian 1010 mdpl, beriklim sejuk. Sedulur, mungkin perjalanan kita kali ini cukup sampai di sini. Nantikan perjalanan-perjalanan selanjutnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan.